إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hidup di hari ini, menjalankan kegiatan kita di hari ini, dan selesainya menegakkan salat yang kita jalani di setiap pekan di hari yang terbaik dalam satu pekan ini, yaitu salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ada sebuah kisah, mungkin sebagian kita sudah tahu kisahnya ya. Meskipun berkali-kali ana membaca kisah ini, ana merasa ini kisah yang pertama kali ana baca. Ana ingin berbagi bersama ya kepada antum semua yang hadir di sini, dan wajib kita tahu kepada kisah ini. Dikatakan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini ceritanya Utsman bin Affan bercerita atas satu kejadian yang sangat besar, yang mungkin sepele bagi kita, tapi ini sangat besar. Yang kisah ini, di dalam kisahnya terdapat 3 orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, setiap para Nabi dan Rasul, setelah para Nabi dan Rasul. Di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 3 manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul yang menjadi aktor di kisah ini. Utsman bin Affan mengatakan, "Baina ana jalisun, marra alayya Umar radhiyallahu anhu, fasallama alayya, falam arud alaihi salam." Atau falam ashur. Suatu hari ana sedang duduk-duduk, kata Utsman bin Affan, lewat Umar bin Khattab, salam kepadaku, bilang kepada Utsman, "Assalamualaikum." Falam ashur, tapi ana tidak merasa, kata Utsman. Umar bin Khattab karena merasa salamnya tidak dijawab, ada sesuatu yang salah kepada seorang Utsman ini, yang salah Utsman. Ana salam kok tidak dijawab. Ya. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakr radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar merasa ada yang aneh, pergilah Umar kepada Abu Bakar Siddiq. Ketok rumahnya Abu Bakar, dicari Abu Bakar. Untuk apa? Untuk bercerita bahwasanya barusan ana lewat di depannya Utsman, ana salam tapi Utsman tidak jawab. Yang mana pada waktu itu Abu Bakar Siddiq sudah menjadi khalifah, berarti Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Katanya Umar, "Ma yu'jibuka anni marartu ala Utsman fasallamtu alaihi falam yaruddu alaihi salam." Apakah
ada sesuatu yang membuat engkau takjub wahai Abu Bakar? Barusan ana lewat di depannya Utsman, ana salam sama beliau enggak dijawab. Ya. Abu Bakar merasa juga ada yang aneh. Kok bisa? Utsman bin Affan, siapa yang enggak kenal sama Utsman bin Affan? Orang yang baik, orang yang dikenal pemalu, sampai dikatakan oleh Rasulullah, ya, apakah aku tidak boleh malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salam tidak dijawab. Tidak mungkin, pasti ada sesuatu. Ayo kita datengin Utsman. Akhirnya mereka berdua berjalan pergi ke Utsman bin Affan, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sampai di depannya Utsman, akhirnya mereka salam berdua, ya, assalamualaikum, ya, dijawab sama Utsman, waalaikumsalam, silahkan, ya, duduk. Akhirnya Abu Bakar bilang, barusan kata Abu Bakar, ja'ani akhuka Umar bin Khattab, ya, saudaramu ini Umar bin Khattab barusan datang kepadaku. Beliau bilang, beliau barusan lewat di depanmu, salam, dan oleh kamu tidak dijawab. Engkau tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab, wahai Utsman. Malladhi hamalaka ala hadha, atau malladhi hamalaka ala dhalik, apa yang membuatmu seperti itu? Kenapa tidak jawab salam? Lihat jemaah, urusan salam jemaah, ya. Ini bukan di pinggir jalan Umar ngelihat ada sahabat maksiat, bukan. Salam tidak dijawab, lapor, ada apa? Kenapa? Ini urusan salam jemaah, ya. Rasulullah bilang, afsyus salam bainakum, ya, sebarkanlah salam di antara kalian semua, ya. Ada orang salam tidak dijawab, diurus sama Umar, ada apa? Kok tumben? Ini bukan perkara kecil, perkara besar, tapi sama kita dianggap enteng, ya. Ini poin pertama yang mau kita petik di sini. Akhirnya dijawab oleh Utsman bin Affan saat ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kamu tidak jawab salam? Katanya Utsman, ma fa'altu, tidak mungkin anak seperti itu, kata Utsman. Umar datang salam, anak tidak jawab, mustahil, tidak mungkin. Ma fa'altu, aku tidak pernah berbuat seperti itu. Faqala Umar, bala wallahi laqad fa'alta, demi Allah engkau seperti itu tadi. Ya, katanya Utsman, wallahi ma sya'artu. Katanya Utsman, demi Allah anak tidak merasa. Ini demi Allah, yang ini demi Allah jemaah, ya. Akhirnya Abu Bakar menengahi, ya. Katanya Abu Bakar, ya, shadaqa Utsman. Utsman benar, ya, Utsman jujur. Kenapa demikian? Laqad syaghalaka an dzalika amrun, sepertinya ada satu masalah yang sedang engkau pikirkan wahai Utsman. Utsman lagi memikirkan sesuatu, sibuk kayak kita di rumah, dirongrong sama anak sama istri, ya. Kenapa tidak begini mas? Kenapa tidak begitu? Ayo bah kesini, ayo begitu, pusing. Diajak ngomong tidak nyambung, ya. Kalau kita pusing jamaah urusan fulus, uang dibawa ke lari orang, utang tidak bisa bayar, SPP anak nunggak, anaknya tidak bisa dapat rapot, tidak bisa ikut ujian, pusing. Apakah Utsman bin Affan seperti itu? Katanya Abu Bakar, sepertinya ada sesuatu yang membuat engkau berat wahai Utsman. Akhirnya engkau tidak sadar ada orang yang salam. Katanya Utsman, betul engkau wahai Amirul Mukminin, betul engkau wahai Abu Bakar, ya. Akhirnya Abu Bakar bilang, kasih tahu ana apa masalahnya. Subhanallah, ya. Tidak jawab salam. Ada sesuatu yang menyibukkan kepalanya seorang Utsman. Ditanya, kenapa? Ada apa? Ceritain ke kita. Kira-kira apa jemaah? Ya, urusan uang. Utsman itu termasuk orang yang paling kaya dari para sahabat Nabi. Kenapa? Ribut sama istri, ya. Istrinya Utsman itu anaknya Rasulullah SAW, 2. Anda yakin Utsman diuji sama istrinya? Anda? Apa jemaah kira-kira? Masalah uang tidak mungkin, istri tidak mungkin, ada masalah lain berarti, ya. Utsman itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah berkali-kali jamaah, bukan cuma satu kali. Berkali-kali Rasulullah bilang ini orang akan ada di surga. Dinikahkan 2 putrinya Rasulullah sama Utsman, ya. Kurang apa orang ini jamaah? Harta banyak, tidak ada masalah. Pertanyaan yang sangat besar yang perlu kita jawab para jamaah sekalian. Dan subhanallah, jawabannya
Ini jawaban seseorang yang dijamin surga berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Kita lihat apa yang buat seorang Utsman tidak jawab salam karena ada beban dalam pikirannya. Apa kira-kira beban pikirannya jemaah? Akhirnya ditanya oleh Abu Bakar, wahai Utsman, kenapa? Apa masalahnya? Akhirnya sama Utsman dibuka. Katanya Utsman, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Allah telah mewafatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertanya kepada Nabi gimana caranya selamat di akhirat besok. Allahu akbar. Jadi Utsman ini takut besok hadapan Allah tidak selamat beliau. Masuk surga iya, tapi takut diazab dulu. Ini yang ditakutkan oleh Utsman bin Affan. Kepikiran gimana caranya? Masuk akal itu enggak jemaah? Hitungan kita tidak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Kita amalan sedikit, sedekah sedikit, sholat seperlunya, bahkan banyak yang tidak sholat. Bahkan sholat Jumat ditukar sama uang 50.000, jadi kurir nganterin barang, tidak sholat Jumat. Terus kita yakin kita masuk surga. Padahal seorang Utsman bin Affan takut tak selamat di hadapan Allah besok. Siapa kita jamaah? Menantunya Nabi bukan, Khulafaur Rasyidin bukan, sahabat Nabi bukan, tabi'in bukan, tabi'ut tabi'in bukan, ulama bukan, semuanya bukan. Terus kita merasa kita masuk surga jamaah. Terus kita merasa selamat di akhirat besok. Jika seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu takut kelak tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus apa alasan kita untuk percaya diri jamaah? Saat Abu Bakar mendengar Utsman punya masalah seperti itu, ternyata itu yang memberatkan Utsman bin Affan. Abu Bakar akhirnya jawab. Pertanyaan yang ada di dalam dirinya Utsman yang belum terjawab ini, ternyata Abu Bakar tahu jawabannya. Subhanallah. Abu Bakar bilang, laqad sa'altuhu an dzalik. Ana sudah tanya sama Rasulullah apa yang ada di pikiranmu itu. Ya, karena setiap ulama, semua ulama sepakat manusia yang paling faham sama agama Islam ini adalah Abu Bakar Siddiq. Meskipun mungkin beliau tidak banyak riwayatnya karena beliau sibuk menjadi khalifah ngurus kaum muslimin, jadi kita temui sedikit ya, hadis-hadis yang diriwayatkan langsung oleh Abu Bakar Siddiq. Bukan berarti beliau tidak faham sama agama ini jemaah. Laqad sa'altuhu an dzalik. Ana sudah tanya, kata Abu Bakar. Saat Abu Bakar ngomong seperti itu jemaah, Utsman itu berdiri, dipegang Abu Bakar. Katanya Utsman, memang engkau lebih pantas untuk tahu itu, hai Abu Bakar. Karena Utsman tahu Abu Bakar itu dekat sama Rasulullah SAW. Kasih tahu anak apa jawabannya. Apa kata Rasulullah SAW? Gimana caranya selamat di akhirat? Katanya Abu Bakar Siddiq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qabila minni kalimatan allati aradtu ala ammi. Siapa yang mau menerima dariku kalimat yang aku paparkan, yang aku tawarkan kepada pamanku. Siapa? Abu Thalib. Kalimat apa para jamaah? La ilaha illallah. Man qabila minni kalimatan allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku dan dia mau mengucapkannya, maka itu akan menjadi keselamatan buat dia kelak di akhirat. Kalimat apa jemaah? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini ya, kita tahu bahwasanya betapa dahsyat makna tauhid dalam kehidupan seorang hamba. Betapa dahsyat kata la ilaha illallah. Meskipun banyak sekarang kaum muslimin bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi wiritan 10.000 kali satu hari la ilaha illallah, tapi mereka tidak tahu konsekuensinya la ilaha illallah. Sehingga masih banyak dari mereka pergi ke dukun. Suka sama perempuannya ditolak, pergi ke dukun, dikasih buhul, dikasih santet dan lain sebagainya. Apakah itu la ilaha illallah?
bikin acara besar, konser sana, konser sini. Sudah maksiat, tak datengin lagi kesyirikan, panggil bawang hujan supaya tidak hujan. Apakah itu la ilaha illallah? Apa itu jamaah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Rasulullah SAW pernah ditanya jamaah, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar? Apakah Rasulullah bilang zina, atau Rasulullah bilang makan riba? Rasulullah bilang yang macam-macam dosa-dosa yang ditakuti sama kita? Tidak. Rasulullah bilang, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Saat engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menandingi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu dari tandingannya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Para jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kaum muslimin ya, yang lari dari tauhid, tidak mau tahu sama tauhid, menganggap remeh urusan tauhid ini. Padahal hanya dengan tauhid kita bisa selamat di akhirat besok. Singkirkan dulu itu jamaah, ya bab tayammum, bab sholat, itu singkirin dulu. Perhatikan dulu ini tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa kepada umatnya? Ada sholat dulu saat di Mekah? Tidak ada jamaah. Isra Mi'raj di akhir-akhir sudah tahun 11 Hijriah atau 11 kenabian. Baru Isra Mi'raj, baru diwajibkan sholat. 10 tahun sebelumnya ngapain? Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Apa yang didakwahkan Rasulullah kepada umatnya? Sholat? Akhlak mulia kah? Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Tapi coba cek di dalam Al-Quran, surat-surat Al-Makkiyah, apa isinya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah SWT, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Ai ditafsirkan yuwahhidun, tafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di Mekah itu banyak sesembahan kepada selain Allah. Itu yang didakwahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara urusan tauhid ini para jamaah sekalian, Allah mengutus Rasul kepada setiap umat. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi." Tidaklah kami kirim Rasul kepada seluruh umat ini kecuali kami wahyukan kepada mereka, kepada Rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Kami telah utus di setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Agar mereka semua menyembah Allah semata dan menyingkirkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sayang, seribu sayang jika kita yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita tidak faham ada apa di balik la ilaha illallah. Semoga yang singkat ini bisa menjadi pengingat buat kita semua para jemaah sekalian, ya, bahwasanya kalimat tauhid itu ada konsekuensinya. Tidak asal-asal kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang minta-minta sama patung, minta-minta sama benda mati, takut sama pohon keramat, ya. Dia bilang la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah? Yang mana itu la ilaha illallahnya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan perlu diketahui bahwasanya at-tauhid adalah kunci utama kaum muslimin diberi kekuasaan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat kaum muslimin sebentar lagi akan mendominasi dari sisi jumlah, terus setiap hari kaum muslimin ini bertambah para jamaah sekalian. Ya. Tapi bisa apa? Ekonomi rusak, ilmu pengetahuan jauh ke belakang, kuasa, tidak punya kuasa, ditekan sama orang-orang kafir. Bisa apa kita jemaah? Banyak seperti buih di lautan. Perlu diketahui, jika kita mau berkuasa para jemaah sekalian, jika kita mau menang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55. Allah SWT berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang beramal soleh dari kalian, la yastakhlifannahum, Allah akan menjadikan kalian khalifah, pemimpin-pemimpin di atas muka bumi ini, kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum kalian Allah beri kekuatan, kekuasaan di atas muka bumi ini, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan tancapkan agama Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan tukar rasa takut mereka semua dengan rasa keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, menyembahku semata dan tidak menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadikan ada sandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Percaya sama orang bisa naik ke Lauhul Mahfuz, turun terus bisa baca, oh saya tadi baca di Lauhul Mahfuz nasib kamu akan begini. Percaya. Apa namanya kalau bukan menandingi Allah Subhanahu wa taala? Ini keadaan kaum muslimin yang ingin bisa jaya, katanya mau menang, tapi setiap hari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, percaya sama mereka makhluk yang diciptakan sama Allah, tapi bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, bisa tahu sama ilmu yang Allah tahu, bisa nebak-nebak, bisa tahu ini nanti begini dan ini begitu, subhanallah, padahal ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Para jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita semua akan pentingnya, urgensi dari tauhid dalam hidup seorang muslim. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun fa'azza min qa'ilin 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.